إلهي لست للفردوس أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab yang ke-281 nomornya 181. Faslun fi adabil batin fi tilawatil Quran. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang batin pada membaca Al-Quran. Setengah, yaitu amat banyak. Setengah daripadanya sesugianya membaca Quran itu dengan ta'zim dan tadbir, yakni memikirkan maknanya, mengatakan iya di dalam hatinya itu akan kebesaran Quran ini. Karena Quran itu perkataan Tuhan yang maha besar, tentu perkataannya besar juga. Ditetehkankah daripada aras diturunkankah kepada Jibril? Titahkah? Diturunkan artinya, ya kah? Daripada aras kemana? Kepada Jibril. Dan daripada Jibril kepada lidah. Kepada lidah Rasulullah SAW. Ya kah? Kepada lidah Rasulullah SAW. Dan setengah daripadanya adab membaca Quran masugianya pada bacaannya itu menghadirakan di dalam hatinya kebesaran Tuhan yang mempunyai perkataan yang di dalam Quran itu. Pokoknya apabila ingat lawan kehebatan orang itu, apabila ada suruhan kena lalu dia mau menggawi, apabila ada larangan lalu menjauhinya, sebab orang itu sudah dibesarkan. Modal kita lawan guru telah membesarkan. Apabila guru menyuruh lalu menggawi aja, belasilin menangati lalu meninggalkannya, sebab gurunya sudah kita besarkan, kita hormati. Kita kadang menghormati berdulu, apa suruh sidin kita kata kesta, nang tagahan sidin kita gawi, akibat hati kada ta'zim. Jadi hasil daripada ta'zim itu mengarja nang disuruh, menjauhi nang dilarang. Itu artinya kadang menganggap enteng dah suruh lawan tegah, karena orangnya sudah dibesarkan. Dan mengingatkan ia di dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukan daripada perkataan manusia, dan bahwa adalah yang dibacanya itu kalamnya Allah yang maha tinggi, Allah Ta'ala itu. Soalnya daripadanya sugianya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya, yakni ingat kepada bacaannya, dan jangan ingat hatinya kepada sesuatu, memikirkan sesuatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaannya, sebab masgul hatinya itu kepada sesuatu lain. Tuntung juga baca Yasin kada kerasaan karena memikirkan ujungan. Ini orang berdagang berujung banyak, keimungan berujung baca Yasin satu umat benar tuntung, tapi isinya Yasin ujungan, Yasin dimuntung ujungan di hati. Salah daripadanya sugiannya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya ini ingat kepada bacaannya, dan janganlah ingat hatinya kepada suatu, memikirkan suatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaan, sebab masgul hatinya itu dengan kepada sesuatu yang lain daripada bacaan itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, karena ba'du salaf idza qara'a suratan wa lam yakun qalbuhu fi a'adaha thaniyatan. Adalah setengah ulama yang dahulu apabila membaca ia akan surah padahal tiada hadir hatinya di dalamnya itu, maka mengulang-ulangilah akan dia kedua kali. Dan setengah daripadanya lagi adab sugianya membaca Quran itu dengan tadabbur dan dengan tafahum, yakni dengan memikirkan maknanya itu dan membicarakan akan dia dan memfahamkan akan maknanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbura fiha wala fi ilmin la tafahuma fihi. Artinya tiada kebajikan di dalam ibadat yang tiada fiqih di dalamnya, dan tiada kebajikan bacaan yang tiada memfikirkan makna di dalamnya, dan tiada kebajikan di dalam ilmu yang tiada difahamkan di dalamnya. Dan diriwayatkan oleh ulama annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 marratan. Innama raddadaha sallallahu alaihi wasallam litadabburi fi ma'aniha.
bahwasanya Nabi SAW membaca bismillah maka mengulang-ulangi ia akan dia 20 kali. Hanya saja sesungguhnya mengulang-ulangilah akan dia oleh Nabi SAW karena membicarakan makna dan menghadirkan akan dia. Karena makna bismillah itu amat banyak. Tiap-tiap kali diulang-ulangi itu bertambah maknanya yang ajaib-ajaib, yang tiada dapat menghinggakan maknanya itu melainkan Allah Ta'ala juga dan Rasulnya. Dan dari karena itulah kata jumhur ulama bahwasanya segala makna Quran itu berhimpun dalam Fatihah. Makna Fatihah itu berhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun di dalam ba. Dan makna ba itu terhimpun kepada titiknya itu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law syi'tu la awqartu sab'ina ba'idan min tafsir Fatihatil Kitab." Jikalau aku berkehendak mengarang tafsir niscaya dapat aku penuhi akan 70 ontak daripada tafsir Fatihatul Kitab. Tafsir Fatihah 70 ontak membawa tafsirnya itu banyak banget ya aku hendak. Dan hanya nyata daripada perkataan Sayyidina Ali itu bahwasanya mana Quran dan rahasianya itu tiada dapat dihinggakan. Itu maksudnya hanya banyak minta artinya adalah mendapatkan maknanya itu sekira-kira. Nang orang tahu di makna Quran itu ada nang banyak tahu maknanya, ada nang sedikit apa jadi sedikit berbanyak ninya nah sekira-kira suci hati daripada sifat nang kecelaan, dan sekira-kira suci hati daripada yang lain daripada Allah, dan sekira-kira nur yang diberi Allah Ta'ala dalam hatinya. Kalau orang diberi Tuhan hatinya kada ada sifat nang tercela dan lagi ingat lawan Allah hatinya, dan lagi diberi nur oleh Allah Ta'ala, maka orang tu memfaham arti Quran tu terlebih daripada orang lain. Bagi dengan kebersihan hati seperti kata Sina Ibnu Attillah di dalam hikam, jangan di dalam hukum. Hikam tu ngaran kitab. Farrid qalbaka minal aghyar itu ya. Namlahu itu nun. Namlahu bil ma'arifi wal asrar. Engkau kosongkan olehmu akan hatimu daripada memikirkan yang lain dari Allah Ta'ala. Niscaya engkau penuhi ya kan di dalamnya dengan segala ma'rifat dan rahasia, yakni sucikan hatimu daripada masgul kepada yang lain daripada Allah dan yang lain daripada zikrullah. Niscaya diberi Allah Ta'ala di dalam hatimu itu segala ilmu dan ma'rifat yang diberikan kepada anbiya-anbiyanya, aulia-aulianya, dinamai apa di ilmu din ya kan, atau ilmu wahbi, atau ilmu apa, ilmu laduni itu dah dinamai apa di ilmu laduni ya kan, ilmu laduni untuk laduni ilmu laduni dan ilmu wahbi dan ilmu kashfi dan ilmu hakikat. Tatkala itu boleh engkau memahami akan makna Quran dan rahasnya itu dan diilhamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu dan tiada berkehendak kepada naqol daripada tafsir yang masyhur kepada ulama. Karena tafsir Quran itu tiada tersimpun di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Baghawi atau tafsir Baghawi atau lainnya daripada tafsir yang telah masyhur daripada ulama ahli zahir itu. Tetapi adalah tafsir makna Quran itu tiada terhingga dan tiada tersimpun di dalam tafsir yang tersebut itu. Bukan sebagaimana nang wa kullu syai'in ahsayna fi mubin. Tafsir-tafsir zahir kan mengadakan tu zahir mahfuz, Imam Mubin tu zahir mahfuz. Tapi kalau orang nang batin lain pulangnya Imam Mubin tu Rasulullah. Gitunya sebab itu bukan tersimpun di tafsir zahir aja. Nah, orang nang tahu di batin-batinnya itu, tafsir batin itu orang nang hatinya tarangnya itu kada ada pikiran lain, hanya zikir kepada Allah. Kalau pun mikirkan bini, anak, apa perumahan itu kada ada, nih itu nang dapat. Maka nang kada dapat ini saja mendusta akan pulang lawan orang nang dapat, karena inya menganggap dan mengukur
bahwasanya utak urang itu sama dengan utak inya. Enggak dianggapnya sama utak gawian aja sudah kada sama. Urangnya banyak di rumah aja, sorong banyak di pasar kan sudah lain. Urangnya sedikit urusan, sorong sering banyak kan sudah lain. Di teman nggak bisa samakan utak urang. Ilas tulil firdaus